terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya, terpujilah Kau Tuhanku. Padamu kami berseru, Kau pertahanan kami, Kau perlindungan kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh hanya padamu kami berseru, hanya padamu Tuhan. Kami serahkan hidup kami, Engkau kekuatan kami. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelam. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Pujilah Kau Tuhan. Biarlah mulut kami senantiasa memuji-Mu Tuhan. Mulut kami dipenuhi dengan puji-pujian, penyembahan akan Engkau, Allah yang agung. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah
sebab Dia Allah yang hidup. Pertolongan datang daripada Dia di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Untuk dua pembukaan ibadah saya mohon Ko Andrew untuk berdoa. Haleluya Tuhan. Kami ada di bait-Mu Tuhan. Kami bawa hidup kami, persembahan yang kudus. Biar ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kuduskan setiap kami Bapa, kami yang masuk dalam bait-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan sendiri yang mengurapi setiap kami. Engkau hadir tengah-tengah kami Bapa, menguasai hidup kami, memulihkan hidup kami Tuhan. Kami bawa hidup kami seutuhnya hanya bagi nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau memuji, kami mau membesarkan, kami mau memuliakan nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. 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 Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau mana hari ini kita boleh berkumpul, beribadah lagi kepada Tuhan. Kita mau menaikkan pujian penyembahan kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya. Mari berikan salam ke kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Ucapkan selamat hari Minggu. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Angkatkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Amin. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Allah yang berkuasa di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan, datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Angkatkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung, haleluya, gunung aja memuji Dia. Pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji. Mari kita lebih semangat lagi memuji Tuhan. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Siapa? Yesus Tuhan Raja, Allah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Allah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Raja, Allah yang bertahta di atas pujian. Sekali lagi, siapa Dia? Yesus Tuhan Raja, Allah yang bertahta di atas pujian. Haleluya. Yes. Haleluya. Masih semangat Bapak Ibu? Bersukacita hari ini? Mari kita merasakan sukacita surga. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Kita mau rasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Haleluya.
surga. Itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima Cita surga, itulah kekuatan bagi ku, dapat ikan kuasanya, lakukan badai yang bergelora. Haleluya, haleluya. Angkat tangan Bapak Ibu, ada dalam hati takkan pernah patah semangatmu, semangat, takkan hilang. kekuatan, Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Oh. Haleluya, terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan padam, takkan hilang. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, kami mau bersorak Mau bersorak bagimu, sebab Engkaulah surga nyata penuhiku. Oh, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sukacita surga nyata penuhi setiap kita. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu hidup kita nggak boleh sama. Dulu sekarang kita harus berbeda. Kita punya Tuhan yang besar, Tuhan sumber sukacita kita. Dia satu-satunya alasan kita hidup. Haleluya. Hidupku takkan sama. Haleluya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Haleluya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran, Kau kebenaran yang selalu berkat, Kau keyakinan bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh, ku tahu sungguh, anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Dialah satu-satunya sumber dari segalanya, kebenaran yang selalu kita pegang. Allah satu-satunya. Siapa Dia? Yes. Kau kebenaran yang selalu benar, keyakinan
hanya untuk menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, saudara kita semua tuh bangkit berdiri, hanya menyenangkan-Mu. Yesus, Yesus Tuhanku, yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan awen hidupku takkan sama, hidupku takkan sama, hidupku takkan sama. Haleluya. Haleluya, hidup kami takkan sama Tuhan. Engkau Allah lebih dari segala-galanya Tuhan dalam hidup kami. Engkau ada dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ini saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau persiapkan hati kami. Kami akan mau membuka telinga kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Haleluya, Yesus. Atas semua kuasa dan semua raja, atas semesta segala ciptaannya, atas semua hikmat dan jalan manusia, Kau telah ada sebelumnya, Kau telah ada sebelumnya. Atas kerajaan yang berkuasa, semua kejayaan di dalam dunia, atas semua harta kekayaan yang ada, Kau lebih dari segalanya Tuhan, segalanya. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Yesus, atas semua raja, atas semua kuasa dan semua raja, atas semesta segala ciptaannya, atas semua hikmat, atas semua hikmat dan jalan manusia, Kau telah ada Tuhan, Kau telah ada sebelumnya. Atas kerajaan yang berkuasa, semua kejayaan
merasakan karunia-Mu. Betapa Kau mengasihiku lebih dari segalanya, Yesus. Lebih dari segala-galanya, Kau Yesus dalam hidup kami. Lebih dari segalanya, oh Yesus. Kau yang abadi, Kau yang kekal, dulu sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku lebih dari segalanya, Yesus. Betapa Kau mengasihiku lebih dari segalanya, Yesus. Betapa Kau mengasihiku lebih dari segalanya, Yesus. Beri kemuliaan untuk Dia. Dia Tuhan kita, Dia lebih dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu yang kami rasakan Tuhan. Sungguh kami bersuka cita Tuhan. Bapa di surga, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong persiapkan hati kami Tuhan. Jamah setiap kami yang hadir, jamah juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang berkata-kata lewat hamba-Mu. Dan bila apa yang disampaikan hamba-Mu itu semua merupakan isi hati-Mu ya Tuhan. Jamah kami supaya kami dapat memahami, supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu menegur, menguatkan kami ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman ini hanya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba yang melayani firman Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Saya merasakan hadirat Tuhan. Saya yakin jemaat Tuhan juga di tempat ini merasakan hal yang sama. Karena kehadirat Tuhan itu sungguh nyata bagi setiap orang yang percaya berharap kepada Tuhan. Amin. Ada begitu banyak tantangan, ujian, cobaan yang datang hari-hari ini. Baik orang percaya maupun kurang percaya, tetap namanya tantangan dan cobaan ujian datang. Amin. Benar? Benar adanya. Tapi apa pemeliharaan Tuhan nyata bagi setiap kita. Hari ini firman Tuhan yang saya siapkan, saya mau bahas tentang perkataan positif. Tapi salah ternyata perkataan positif, tidak sepenuhnya benar.
lebih tepat adalah perkataan iman. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mau punya iman yang benar kepada Tuhan. Amin. Dengan kasih Kristus kita akan baca sama-sama. Kita buka dalam Yeremia 1 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, kita akan baca Yeremia 1 ayat 4 sampai 10. 2, 3. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Puji Tuhan, silakan duduk. Berbagi orang yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Kepada Nabi Yeremia, Tuhan berikan firman-Nya, Tuhan panggil dan Tuhan utus Yeremia. Apa yang terjadi? Yeremia merasa, wah aku masih muda Tuhan, aku nggak kompeten Tuhan, aku belum kuliah, aku belum sekolah, aku belum punya pengalaman bekerja, aku anak bungsu misalnya. Wah itu paling sering diremehkan ya anak bungsu. Yang punya anak kerasa ya, apa yang jadi anak bungsu rasanya kayak kecil terus gitu. Sudah besar tetap dipanggilnya, kalau di sini tole ya. Mau sudah besar tetap dipanggil nak gitu. Mau sudah rambut mulai putih kayak Ko Stephen anak bungsu ya kok ya. Nah, tetap dapat perhatian khusus kok ya sebagai anak bungsu. Tetap merasa kecil, merasa masih muda. Tapi apa yang terjadi? Tuhan berfirman, jangan takut. Amin. Kadang ada begitu banyak alasan yang kita keluarkan waktu mulai masalah datang dalam kehidupan kita. Mulai ada cobaan yang datang kepada kita. Tapi firman Allah katakan, jangan takut. Sebab Tuhan menyertai kita dan menyertai kita. Dan dalam firman-Nya juga dalam yang terjadi dalam Nabi Yeremia, kemudian Tuhan mengeluarkan tangannya dan menjamah mulutku, kesaksian oleh Nabi Yeremia. Dan apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan, sesungguhnya aku menaruh perkataanku dalam mulutmu. Ini penting. Yang terjadi kepada Nabi Yeremia pada perjanjian lama, saya percaya kepada kita secara rohani ya, kita terima secara rohani bahwa terjadi juga dalam setiap kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, dibaptis oleh Roh Kudus. Ini ada perkataan-perkataan firman dalam mulut kita. Bukan lagi perkataan-perkataan yang ya namanya kalau orang sudah ada dalam problema ya, dalam pergumulan mesti muncul namanya apa kesusahan gitu ya, mulai muncul sambatan. Sambatan boleh nggak? Boleh. Sambat sama Tuhan. Tuhan maksudnya ya, utarakan hati kita sama Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan pergumulanku seperti ini. Di Mazmur cukup banyak seruan-seruan dalam masa kesesakan. Nah, doktrin sekarang yang mulai berkumandang kalau orang lagi susah, itu saja susah-susah. Perkatakan saja perkataan yang positif. Wah, ada yang kayak gitu kan? Orang lagi susah gitu, lagi sakit, perkatakan perkataan yang positif. Wah, aku sehat gitu, aku sehat. Nah, sebenarnya perkataan positif ini doktrin yang baru, yang bukan doktrin ya, dogma ini. Ini ajaran manusia, bukan dari Tuhan.
Karena kalau dari firman Tuhan ini bicara tentang firman Tuhan yang kita perkatakan. Iman, perkataan iman yang muncul dari hati kita. Nah, kita mau bahas dulu tentang perkataan positif. Perkataan positif ini tindakan apa yang kita inginkan terjadi sebenarnya. Garis bawahnya adalah apa yang kita ingin terjadi. Contoh, saya mau mau punya, saya pengalaman saya pribadi, saya waktu lulus dokter gigi, saya melihat salah satu klinik gigi yang cukup besar di daerah sini. Kemudian setiap kali saya lewat, nah, di depan tempatnya itu, setiap kali lewat itu saya sambil pegang setir mobil, saya angkat tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati tempat ini, Tuhan berkati, Tuhan jagai, lindungi, pokoknya biar aman-aman terus, nanti aku mau masuk sana. Nah, jadi secara manusia perkataan positif itu bahkan sekalipun kita pakai doa ya, tapi yang kita utarakan adalah apa yang kita inginkan. Oh, aku pengen kerja situ, aku pengen dapat berkat ya, misalnya dapat duit banyak, tempat kerja yang enak, yang tim kerjanya enak, ruangannya bersih, dingin gitu. Saya mulai doakan, saya arahkan. Tapi yang saya imani itu cuman saya inginkan, bukan yang Tuhan inginkan. Apa yang terjadi sampai hari ini, saya pernah ke tempat itu 1 kali tok, hanya nyambangi salah satu dokter kenalan. Waktu itu ada transaksi jual beli, saya beli barang yang dia punya, ya kayak transaksi online kalau sekarang kan, tapi pada masa itu COD bahasanya. Jadi masuk, ya enggak perawatan, ya enggak bekerja. Sampai hari ini saya enggak taruh lamaran pekerjaan di tempat itu. Ya sampai hari ini juga enggak dipanggil istimewa, Andrew, kamu dapat ranking bagus gitu ya di kalangan dokter gigi, dapat pujian, silakan bergabung dengan kami. Kayak pemain bola gitu ya, Ronaldinho datang ke Indonesia. Enggak terjadi demikian. Karena apa? Ternyata yang saya perkatakan sepertinya positif, tapi bukan yang benar. Nah, banyak terjadi. Ternyata perkataan positif ini kuasa dalam mulut kita benar ada kuasa, tapi pemahaman tentang perkataan positif ini ajaran yang populer di kalangan penganut teori kemakmuran. Teori Injil kemakmuran. Injil kemakmuran itu seperti ini, kita sering bahas dengan kita menyerukan kata-kata kita punya kuasa rohani, dan jika kita menyuarakan kata-kata kita dengan tepat, dengan iman yang tepat, maka kita bisa memperoleh kekayaan atau kesehatan, atau bisa menahan setan, atau melakukan apapun yang kita inginkan. Ya, coba ya, pelan-pelan. Perkataan positif ini pemahaman yang tidak sepenuhnya benar, tidak sempurna lebih tepatnya. Yaitu apa? Dengan memperkatakan perkataan positif, diyakini bahwa kita punya kuasa rohani. Wah, mulai rohani ya. Kita menyuarakan dengan kata-kata yang tepat, dengan iman yang tepat, kita bisa dapat namanya kesehatan, bisa dapat namanya kekayaan, bisa dapat menahan setan. Satu kali saya butuh duit gitu ya, butuh duit. Tabunganku itu tak tumpangi tangan, dalam nama Tuhan Yesus. Biar tabungan ini tambah banyak, melimpah-limpah gitu ya, sampai turah-turah gitu. Turah-turah ya apa gitu. Ya enggak nambah-nambah Bapak Ibu. Apa imannya salah? Nah, yang salah adalah ini sepertinya benar, sepertinya kita punya kuasa. Maunya hidup makmur, maunya hidup kuasa loh. Saya sudah perkatakan, nah, betapa banyak orang yang masuk, maksudnya gangguan kecemasan, bahkan sampai tanda-tanda, kalau sekarang ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa, walaupun orang Kristen. Kenapa? Dengan mulut-mulutnya memperkatakan iman, tapi Tuhan kok tidak genapi dalam hidupku, yang aku hadapi yang ini aja. Nah, mulai menyalahkan Tuhan. Padahal yang salah adalah cara pemikirannya, pemahaman yang salah. Loh, tapi ada kesaksian banyak yang terjadi demikian. Nah, oke, nanti kita bahas dengan apa. Nah, kata kunci dari perkataan positif ini lebih tepatnya apa yang kita inginkan. Dan kemudian dalam hal ini berseberangan juga, kalau misalnya kita ngomong-ngomong yang negatif, maka akan terjadi yang negatif. Ini terjadi iya, tapi apakah sepenuhnya benar? Belum tentu. Nah, jadi kalau dalam sisi pendidikan, ini bisa dibenarkan. Dalam sisi pendidikan gini, kalau kita mengajarkan kepada anak kita
kata-kata yang baik, kata-kata yang benar, kata-kata yang positif, maka anak ini akan punya kehidupan yang lebih terbuka. Tapi kalau kata-kata negatif yang keluar itu akan kayak anaknya bisa pernah tahu ya, kok ini anak murung terus, ternyata di rumah sering diseneni. Oke. Lepas dari ini, ada pembuktian yang kuat, jadi ada ilmuwan melakukan uji coba kepada tanaman yang satu dikasih label nama tanaman yang baik, yang satu tanaman yang buruk. Disimpan sama-sama di dalam ruangan yang tidak ada mataharinya. Jadi yang satu ada namanya, yang satunya kemudian setiap hari diperkatakan kata-kata yang positif kepada tanaman yang satu, kepada tanaman yang satu kata-kata negatif. Apa yang terjadi setelah keluar? Tanaman yang dikasih nama baik dengan kata-kata baik, tanamannya tetap baik, tetap segar. Tanaman yang ini, yang kasih kata-kata negatif, yang dilabeli dan kasih kata-kata, itu pun hasilnya buruk. Akhirnya disimpulkan bahwa perkataan manusia mempunyai kuasa. Nah, mempunyai kuasa sehingga kita perlu untuk memperkatakan kata-kata positif. Nah, jadi pemahaman kata positif ini juga berdasarkan ilmu research, penelitian bahwa terbukti. Lalu kenapa tidak kita memperkatakan kata yang positif? Lepas dari tumbuhan, bahkan air, saya meneliti sendiri. Jadi air, waktu itu di kampus ya, air dikasih nama-nama yang bagus, sama air di preparat itu kasih nama yang jelek. Kemudian dikristalisasi, kemudian dilihat hasilnya. Waktu dilihat hasilnya, yang air dengan label nama yang bagus, dia punya kristal yang bagus. Kayak salju, kalau Bapak Ibu pernah lihat, kita pernah buat dekorasi ya. Ada bunga-bunganya itu, dan bunga-bunganya sempurna. Kaki-kakinya mekar dengan sangat bagus, cabang-cabangnya bagus. Tetapi pada air yang tidak dikasih nama yang bagus, ada kristalnya, tapi beberapa tangkai-tangkainya rusak. Tidak sempurna, rusak. Wah, jadi perkataan kita punya kuasa. Nah, sebenarnya ini yang saya mau bahas. Perkataan positif benar ada kuasanya, tetapi belum tentu benar kebenarannya. Kon bulet iki. Andrew mulai bulet gitu ya. Bapak Ibu yang terkasih, bahwa perkataan positif akan selalu bersumber kepada apa yang kita inginkan. Tetapi firman Tuhan menyatakan berbeda. Kita sebagai anak-anak Tuhan hidup dalam apa yang Tuhan inginkan. Ini bertentangan, perkataan positif dengan apa yang Tuhan inginkan. Bahkan di kalangan gereja sekalipun populer, lagu terakhir itu yang sekitar 5 tahun yang lalu, Doa Yabes. Kita semua tahu dan kita suka semua lagu itu. Kiranya, ya kan doanya, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, banyak berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku. Kiranya Engkau menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Banyak kita nyanyikan ya, banyak kita nyanyikan, bahkan di beberapa gereja lagu ini ditempatkan khusus waktu persembahan atau waktu doa berkat. Itu udah dipola, pokoknya tiap kali doa berkat lagunya ini. Nah, waktu mau doa berkat, kalau di GPD Permata Mahkota kan, terima kasih Tuhan gitu, untuk kasih setiamu. Wah, kurang profetik gitu. kurang beriman itu, cuma terima kasih dengan apa adanya, pasrah. Yuk kita minta berkat dari Tuhan, kita klaim janji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, hati-hati. Ini pengajaran di zaman yang baru, New Age Movement. Mulai merubah pemikiran manusia bahwa kita ini bisa memerintah Tuhan. Ya. Ini pemahaman yang kita memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita inginkan. Ini bertentangan sekali dengan maunya Tuhan. Bahwa yang Tuhan inginkan adalah, kalau soal berkat Bapak Ibu, Tuhan punya semuanya. Maaf kata, soal persembahan, Tuhan itu enggak butuh duit. Tuhan itu yang punya langit dan bumi. Kalau gereja butuh duit. Benar? Bapak Ibu yang sempat menjadi ini bendahara. Gereja butuh duit. Tuhan enggak butuh duit. Yang kita bisa lakukan, apa yang kita bisa lakukan kepada manusia, kita lakukan untuk Tuhan. Tapi yang kita layani adalah apa yang di depan mata kita.
Bapak Ibu yang terkasih, biar pikiran kita itu tertuju hanya kepada Tuhan ingini. Tuhan datang ke dunia, Yohanes 3 ayat 16, karena apa? Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang Tuhan inginkan adalah relasi antara Tuhan dan manusia. Yang terputus semenjak manusia jatuh dalam dosa. Itu yang Tuhan ingin. Waktu kita bicara perkataan positif, saya bilang baik, benar, belum tentu. Apakah Tuhan mau demikian? Yang Tuhan inginkan adalah relasi yang baik, relasi yang benar antara manusia dengan Tuhan. Berapa banyak orang kehilangan relasi karena berkat yang melimpah dalam hidupnya. Berapa orang yang sudah mulai punya harta yang melimpah, mulai melupakan Tuhan. Mulai karirnya mulai naik. Waktu dulu datang masuk Surabaya dengan 2 koper gitu ya. Wah, pergumulan, Tuhan tolong, Tuhan engkau tahu, engkau peduli, engkau mengerti gitu. Tetapi waktu mulai diberkati, sudah mulai punya rumah, mulai punya kendaraan yang baik, mulai punya anak gitu ya, mulai masuk dalam pendidikan yang baik, kita mulai memang kalau nggak kerja keras Tuhan kalau nggak kerja keras aku nggak bisa kayak gini. Nah, lihat konsepnya mulai bergeser. Yang awalnya karena Tuhan mulai bergeser karena kekuatan. Firman Tuhan katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Hari-hari ini saya belajar banyak Bapak Ibu. Besok hari Senin mulai renovasi. Jadi hari ini kalau Bapak Ibu ada sakit gigi, maaf saya nggak bisa merawat karena kursi gigi sudah dipreteli. Jadi saya tidak punya kemampuan dan karena nggak ada tempat izin kerja di tempat yang lain, jadi saya nggak boleh bekerja. Nggak ada pemasukan, tapi mau pembangunan. Pergumulan, katanya Bu Sri, wah Pak Dokter duitnya banyak, dalam hatiku amin gitu. Aminnya itu perkataan positif. Ya amin diamininya gitu. Tapi saya percaya kalau Tuhan izinkan, Tuhan akan membukakan jalan. Nah ini, kalau anak Tuhan yang benar, dia bukan hanya ngomong tentang perkataan positif, tapi dia akan, Tuhan dalam hidupnya. Ada pujian berkata, Jesus is the center of it all. Pernah dengar? Yesus adalah pusat segalanya. Dalam kehidupan kita, sudahkah kita berpusat kepada Tuhan? Atau mulai berpusat kepada keinginan? Nah, ngomong tentang, saya mau kuliti tentang perkataan positif ini. Apa? Dalam perkataan positif, kita kembali lagi. Nah, paling berbahaya dalam kepercayaan terhadap kuasa perkataan ini adalah yang kita dapatkan demi memperoleh apa yang kita inginkan. Tadi kita secara bahas. Nah, praktek ini tidak didasari dengan kebenaran Alkitab, melainkan konsep tadi, New Age tadi, yaitu hukum tarik-menarik. Hukum tarik-menarik itu ada unsurnya, gitu. Kok Stephen tahu itu, fisika, Pak Guru, Pak David menguasai hukum tarik-menarik, di mana ada ada positif pasti ada negatif gitu ya. Kalau ada mulai dari situ, berarti ada tarik-menarik. Berarti kalau kita menancapkan di sini kayak magnet gitu ya, otomatis akan datang nih mengikuti. Nah, konsep ini mengajarkan bahwa sesuatu menarik hal yang serupa. Sebuah pernyataan atau pikiran positif akan membuahkan hasil yang positif. Kalau perkataan yang negatif membuahkan hasil yang negatif. Nah, ini benar, tapi selebihnya hasil pengakuan positif sangat tergantung kepada iman pengakunya. Jadi kalau kita cuma memperkatakan tapi kita nggak yakin, itu nggak akan terjadi. Nah ini aliran yang tadi perkataan positif. Kita perkatakan tapi kita tidak mengimani maka tidak terjadi. Ini nggak sesuai dengan Alkitab. Maksudnya gini, ada satu teman saya, pasien saya baru kemarin tuh kesaksian, dia mengalami ada namanya benjolan di daerah kandungan. Benjolan-benjolan ada yang bentuknya tajam, bulat, intinya harus dioperasi, sudah konsultasi, dioperasi, dan biaya operasi sampai 10 juta. Dia orang yang ada duit saya tahu, ada uang, tapi namanya menghadapi operasi, itu bukan bicara uang, ada hal-hal yang lain. Nah kemudian
dia itu juga tidak percaya terhadap mujizat-mujizat kesembuhan. Yang di pikirannya dia, kalau misalnya ada sakit, ya minum obat maka sembuh. Nah, ini pemahaman orang yang dekat aliran agnostik ya. Kalau aku berpikir Tuhan ada, maka Tuhan ada. Nah, kemudian apa yang terjadi? Tapi dia berdoa karena dia anak Tuhan, dia di gereja, dia tetap doa. Kebanyakan nonton film soalnya. Nah, ini hati-hati kalau kebanyakan makan film, ilmu-ilmu dunia itu banyak dimasukkan dalam film. Jadi mulai menggeser iman kita. Nah, dia itu tidak yakin dia sembuh, tapi dia berdoa. Wah, bingung ya. Tuhan, aku butuh kesembuhan. Tapi dia tuh imannya kayak separuh-separuh, kayak bener nggak ya, bener nggak ya, Tuhan itu berkuasa nggak ya, kayak gitu. Tapi apa yang terjadi dengan iman yang separuh-paruh itu, yang nggak banyak, tapi dia berdoa, apa yang terjadi? Tuhan sembuhkan, bahkan dokternya bingung, loh kok bisa bersih, loh bersih tadi dok, terus ya apa, ya nggak usah operasi, loh lalu gitu, dokter mbak pasien pada lo lalu nih. Nah ini kuasa Tuhan. Bapak Ibu, kuasa Tuhan tidak bergantung iman kita bagaimana. Bahkan saya kasih ekstrem gitu. Iman kita seperti apa, kuasa Tuhan tetap besar. Mau iman kita kecil, mau iman kita besar, kuasa Tuhan tetap besar. Bahkan firman-Nya, iman sebesar biji sesawi pun engkau dapat memindahkan gunung. Yang penting ada iman. Nah, perkataan positif akan menganggap kalau imanmu besar, imanmu sungguh, maka kamu akan dapat memindahkan gunung. Nah ini beda ya, beda dengan Alkitab. Hati-hati, dunia mengajarkan suatu hal yang berbeda dengan firman Tuhan. Kemudian apa yang terjadi? Nah ini doktrin yang mulai semakin salah, yaitu kalau orang percaya Tuhan, hidupnya pasti diberkati. Pasti diberkati. Orang yang diberkati pasti kaya. Padahal diberkati itu banyak ya, yang namanya sehat, punya anak-anak yang sayang sama orang tua, punya gembala yang sayang sama jemaat. Nah itu berkat Tuhan. Yang mendoakan jemaat itu berkat banyak hal. Kemudian orang yang diberkati pasti kaya. Orang yang kaya itu berarti imannya sungguh di hadapan Tuhan. Ini sudah mulai menyimpang. Sudah salah. Karena apa? Tuhan itu tidak pernah menjanjikan kaya. Yohanes 9 ayat 1-3, itu kisah seorang yang lumpuh, Yohanes 9. Yohanes 9 ayat 1-3, judulnya adalah orang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang itu sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus apa? Sama-sama, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan dalam dia. Bapak Ibu yang terkasih, kalau hari-hari ini mungkin engkau mengalami namanya kesusahan, kesesakan, penderitaan, jalan buntu dan macam sebagaimananya gitu ya. Seolah-olah tidak ada yang dapat menolong, aku sendiri nggak bisa. Nah ini loh, pekerjaan-pekerjaan Allah yang mau dinyatakan dalam hidupnya. Ini kita penting untuk memahami ini. Nah kalau kita tahu bahwa Tuhan sedang mendesain sesuatu dalam manusia, jadi mau kita kaya, mau kita kurang kaya, mau kita sedikit kaya, itu tidak mempengaruhi berkat Tuhan. Jadi enggak mempengaruhi iman kita. Sehingga teori yang ini tadi, yang pemahaman tentang New Age Movement, kita harus patahkan. Kita jangan berkompromi dengan dunia, karena bahaya. Kalau memang kita dalam kesusahan, enggak apa-apa, kita bilang Tuhan, cerita kepada Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kemarin Tante Sugeng ya, waktu yang lalu, waktu pengumuman kalau ada yang punya masalah, cerita, jangan disimpan sendiri. Nah dalam cerita itu juga nggak usah dibaik-baikin. Puji Tuhan, anakku misalnya ya, anakku baik-baik gitu. Kalau memang anaknya bermasalah, sampaikan supaya kita bisa mendoakan dengan spesifik. Ya, kita bisa saling memahami. Nah cuman jangan keluar kata-kata kutuk. Nah ini yang bahaya. Kalau perkataan kuasa, hati-hati, kita bisa jadi dukun Bapak Ibu. Kita bukan pengadut aliran itu ya, jadi kita harus memperkatakan firman, tapi lebih tepatnya perkataan iman. Oke,
Sekarang, Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa kehidupan Kristen itu akan sempurna, tanpa masalah. Pengennya kita semua tanpa masalah ya. Kalau misalnya nonton YouTube, ada iklannya pengennya di skip, wah, ada pilihannya skip, wes gak usah lihat iklan, langsung lempeng gitu. Nah kalau mau lempeng bayar, bayar harga, itu ada YouTube Premium. Tapi bukan promosi YouTube, maksudnya adalah kehidupan pengikutnya itu tidak demikian. Pada Matius 8 ayat 20, saya catat di sini, Yesus tidak menjanjikan kemakmuran, justru malah ia menjanjikan kesulitan. Apa? Di Matius 8 ayat 20 bisa dicantumkan, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kalau kita berharap namanya kemakmuran, kita berharap namanya kaya raya, ini loh. Tuhan Yesus tempat untuk meletakkan kepalanya aja nggak ada. Nggak ada bantal gitu. Itu bicara apa? Tentang pengorbanannya di kayu salib. Bahkan untuk menaruh kepalanya saja nggak ada. Orang yang mengikuti Tuhan Yesus harus apa? Memikul salib. Kalau namanya susah, Tuhan sertai aku, berikan kekuatan. Kemudian, Tuhan tidak berjanji bahwa setiap keinginan kita terpenuhi. Ia berjanji bahwa kebutuhan kita yang terpenuhi. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku, keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Dalam Kristus Yesus. Jadi berdoa, Tuhan cukupkan apa yang aku butuhkan. Ya, amin. Biar perkataan kita bukan perkataan yang salah. Kemudian yang ketiga, ia tidak menjanjikan kehidupan keluarga kita akan damai. Ia berjanji bahwa jika ada anggota keluarga yang mengikuti Yesus, justru malah timbul masalah di dalamnya. Berapa banyak kita sudah dengar orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang pionir dalam rumah tangganya, dimusuhi bukan dalam keluarganya. Coba kita lihat di Matius 10 ayat 34 sampai 36. Begitu banyak kesaksian yang saya dengar, oh justru malah salah satunya pernah ada pengkhotbah di sini yang mungil-mungil itu mungkin masih ingat, saya kok tiba-tiba lupa namanya. Nah, dia ya. Nah, pelayanan jadi wakil gembala dari gereja di Sidoarjo, dia cerita waktu dia terima Yesus, sama mamanya dia bilang papanya, "Pak, perkosa aja anak ini." Terus bunuh dia. Sampai seperti itu. Karena apa? Percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Kalau kita nggak memahami firman Tuhan ini, kita bilang, loh kok malah Tuhan Yesus tidak mempersatukan keluarga? Ya bukan, kita harus mengerti lebih lagi. Kalau ada orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, ya, totalitas dalam Tuhan, orang tuanya setuju? Enggak. Kesaksian ibu gembala, apa yang terjadi? Sudah jadi dokter gigi, sudah jadi pelayanan, terus dapat pasangan, udah bekerja baik-baik di Timur-Timur, kemudian Toto bilang orang tuanya, aku mau jadi pendeta. Wah, digegeri Bapak Ibu. Wes jadi dokter, mau jadi pendeta, apa gitu. Wah, itu terjadi ya, kita sering dengar kesaksiannya sampai Tuhan buka jalan dengan cara anak adiknya mama yang mengalami kecelakaan. Ada hati yang terpisahkan antara anak dan orang tua. Saya sendiri sebagai anak pendeta, saya sudah pernah saksikan, saya pelayanan ya, yang namanya antar jemput, waktu itu lebih banyak sebelum Pak Jadi bersama-sama dengan kami, antar jemput kaum wanita kalau pas libur, doa puasa pas Rabu malam waktu itu, pernah sempat kecelakaan gara-gara ngantuk-ngantuk, kecapean, terus masih ada rapat, ada doa pelayan, masih ada, wah semua, persekutuan ya sekolah minggu ya pemuda muelok kabeh pelayanan kabeh gitu kayak Joshua gini semangar. Mari gitu. Maksudnya kan kepingin namanya orang tua itu, wah nak kamu hebat ya, setia dalam melayani, terima kasih sudah melayani, kan kepinginnya gitu ya. Apa yang terjadi?
Kamu itu pelayanan terus. Sekolahmu itu loh, kuliahmu itu loh, genakno. Aku tuh melong. Sampai mau ngomong itu nggak bisa. Aku itu pelayanan itu ya gereja nih sopo. Waktu itu ya masih remaja. Tapi kok ya malah aku sing diseneni. Nah, hati dapat ini namanya terpisah, dapat teguran. Berapa banyak orang yang setia pelayanan di rumah tangga diseneni. Yang ibunya rajin doa, kamu itu doa-doa terus, wes tinggal di gereja aja sana gitu. Berapa banyak orang yang gitu mengalami seperti itu. Tapi janji Tuhan adalah hati Bapa kembali kepada hati anak kembali kepada Bapa. Ada banyak hal. Nah, kalau kita mengerti firman Tuhan bahwa tidak demikian, tidak selalu hidup kita dalam keindahan. Ayat 4. Ayat 4. Yang keempat, ia juga tidak menjanjikan kesehatan. Ia berjanji menggenapkan rencananya dalam hidup kita. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Ia tidak menjanjikan kesehatan, ia berjanji menggenapkan rencananya di dalam hidup kita dan menguatkan kita di tengah cobaan. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyertaan-penyertaan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku. Wah, ini bicara ada masalah dalam tubuh, yaitu utusan iblis dan sekitarnya. Untuk mengecoh aku supaya aku jangan meninggikan, lanjutnya, diri. Ayat 8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali bersuruh kepada Tuhan supaya utusan itu mundur daripadaku. Kemudian sampai 10. Ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku sempurna. Sebab itu terlebih aku suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan karena kuncinya oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Kata kuncinya karena Tuhan. Tapi ada orang yang masuk dalam kelemahan-kelemahan dan kesusahannya karena kemauannya sendiri. Ini dia. Orang yang ingin kaya akan masuk dalam berbagai-berbagai pencobaan. Ya sudah demikian. Dan yang lain sebagai macamnya. Hari ini perkataan positif mungkin saya berhentikan di sini. Bicara tentang, ya memang demikianlah. Kalau perkataan positif ini ajaran dunia lagi banyak. Tapi jemaat Tuhan kita sudah tahu, yang benar adalah kita perkatakan iman kita. Iman kita apa? Wah, aku lagi lemah, Tuhan akan kuatkan aku. Aku lagi sakit, Tuhan akan sembuhkan aku. Usir iblis, maka dia akan lari daripadamu. Tapi apa? Biar ada yang bisa dilakukan bagi mereka yang berdoa dan berpuasa. Ini, di mana kita berserah diri penuh kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu yang terkasih, yang Tuhan inginkan bukan kalau soal hidup kita makmur dan lain macam sebagainya itu bonus dari Tuhan. Tapi lebih daripada itu yang Tuhan inginkan ada relasi yang baik. Relasi kembali dengan Tuhan, di mana umat Tuhan percaya penuh kepada Tuhan. Percaya penuh kepada Tuhan. Bicara tentang pelayanan gereja, musik yang ada mungkin bukan musik yang sempurna. Saya sendiri masih ada salah-salah, kunci-kunci juga salah. Dengan sebagai macam banyak alasannya itu, wah kok gak enak gitu, mungkin gitu. Tapi kalau iman kita benar di hadapan Tuhan, itu gak akan jadi masalah. Biar tanpa ada alat musik sekalipun, Tuhan tetap bisa memberkati. Karena janjinya di mana 2-3 orang berkumpul, maka Tuhan hadir. Relasi Tuhan menginginkan relasi yang baik dari umatnya. Tuhan ingin kembali hubungan ini loh, yang mulai memikirkan dirinya sendiri, mulai memikirkan kesibukannya sendiri, kembali kepada Tuhan. Sudahkah kita mencari Tuhan dengan sungguh? Tuhan Yesus sudah mati bagi setiap kita, agar kita tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal, beroleh hubungan yang kekal dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ayo kita mau buka hati kita. Ayo kita mau tegapkan iman kita. Bahwa kalau kita berhasil, kita sukses, itu semua karena Tuhan. Kalau kita saat ini masih dalam kesusahan, masih dalam penderitaan, Tuhan mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar dalam hidup kita.
Jangan kita ragu sama Tuhan. Jangan kita undur sama Tuhan. Walaupun seperti yang terjadi Sadrak, Mesak, Abednego memperkatakan apa? Sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak sanggup meluputkan kami atau membebaskan kami dari dapur perapian itu. Tapi hendaklah Tuhan kau ketahui, kami tidak akan menyembah patung. Jangan kita, kalau dulu musuhnya adalah menyembah berhala, jangan jadikan diri kita berhala. Jangan kita, sekarang lagi banyak ya namanya self reward, menghadiahi diri sendiri. Oh, aku sudah bekerja keras, biarlah aku menyenangkan hatiku. Hati-hati dengan ini. Tampaknya baik, tapi self reward juga tidak selalu benar. Bisa kesasar. Yang benar adalah, wah, aku telah berusaha dengan jeripayah. Hendaklah Tuhan mendapat bagian yang terbaik dalam hasil jeripayahku. Benar begitu? Berapa banyak orang datang ke gereja memberikan persembahan adalah persembahan yang ini loh. Kita sudah pakai dulu uangnya, berkatnya kita sudah pakai dulu, baru kita datang persembahkan. Bahasanya apa? Uang sisa kepada Tuhan. Uang sisa yang kita berikan. Kalau kita menghormati Tuhan, kita sudah atur, aku mau memberikan sedemikian untuk Tuhan. Kita sudah persiapkan, aku bekerja, aku punya berkat, aku mau memberikan untuk Tuhan. Kita mau punya sikap hati yang benar. Jangan kita tersamarkan dengan segala sesuatu. Oh, kita kan banyak keperluan, banyak keinginan. Percaya Tuhan akan menyertai dan memberkati. Mari kita mau punya iman yang betul. Karena yang Tuhan cari di muka bumi ini adalah iman. Sehingga waktu ada satu kali Tuhan berjumpa dengan salah satu prajurit. Prajurit itu bilang, pemimpin bilang, Tuhan, di rumahku ada prajurit yang sedang sakit, tolong sembuhkan. Oh, mari ya kita ke rumahmu. Oh, jangan Tuhan, aku nggak pantas menerima Tuhan. Perkatakan saja perkataan dari firman Tuhan itu, maka prajuritku akan sembuh. Dan Tuhan jawab apa? Tidak ada di Israel. Tuhan heran di situ, dituliskan Yesus heran dan menyatakan kepada murid-muridnya, tidak ada orang di Israel yang aku temukan punya iman seperti orang ini. Bapak yang terkasih, mari kita punya iman. Lebih daripada perkataan positif, lebih daripada keinginan kita cari keinginan Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan. Amin. Segalanya buat Tuhan, segalanya bagi Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan suci. Mari setiap kita bangkit berdiri. Kita angkat tubuh Kristus. Dia yang mati bagi setiap kita. Dia memberikan tubuhnya, memberikan darahnya, memberikan hidupnya karena kasihnya bagi setiap kita. Biar dengan hidup yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kita, kita mau mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Lebih dari diri kita sendiri, lebih dari segala keinginan kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita angkat tubuh Kristus. Kita dengarkan firman Tuhan. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatkanlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuh ini adalah tubuh Tuhan. Kita memperingati Tuhan dalam hidup kita. Persekutuan yang indah dengan Tuhan. Makan tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan Tuhan. Angkat tinggi. Haleluya. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ini adalah cawan Tuhan. Inilah darah Tuhan. Lakukan ini menjadi peringatan akan Tuhan. Kita minum cawan ini, minum darah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau menjawab setiap seruan doa kami Tuhan. Kami semakin yakin, iman kami semakin teguh. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Asal kami tetap taat dan setia melakukan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajari kami untuk tetap taat dan setia Tuhan. Kami berdoa untuk pergumulan umat-Mu yang mungkin masih belum terselesaikan Tuhan. Atau mungkin ada juga yang sudah terselesaikan, belum tersampaikan Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan sanggup, Tuhan yang memegang tangan kami, dan Tuhan memberikan kemenangan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami gak ragu lagi Tuhan. Kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang membela kehidupan kami. Kepada siapakah kami harus takut? Kami tidak takut terhadap kedahsyatan malam Tuhan. Kami tidak takut dalam lembah kekelaman Tuhan. Karena Engkau bersama dengan kami, karena Engkau beserta dengan kami. Kekhawatiran kami seutuhnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami gantikan dengan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami tetap berdoa untuk pemulihan bagi Om Niko Tuhan, kesehatannya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, Om Ahong Tuhan dalam kelemahan tubuhnya, Tuhan berikan kekuatan, berikan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, buat oma-oma yang mengalami kelemahan tubuh, mengalami sakit di kaki Tuhan, jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan lewat orang-orang yang memperhatikan kami, memberikan kami kekuatan, vitamin, dan lain-lain Tuhan. Memberikan semangat. Terima kasih Bapak, berkati Tuhan. Berkati setiap keluarga-keluarga muda dalam pergumulannya Tuhan. Baik perekonomian untuk anak-anak yang akan sekolah, akan kuliah Tuhan. Tuhan cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang bela, biar nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan setiap kami Bapa. Bagi Bapak Ibu yang bergumul Tuhan, untuk pasangan suami istri, Tuhan berkati. Tuhan bangkitkan kasih dalam keluarga lebih dan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang punya permasalahan percecokan dalam rumah tangga, Tuhan jawaban doa kami Tuhan, yang lembutkan hati pasangan Bapak Ibu serta anak-anak dan orang tua. Tuhan yang melembutkan hati kami Tuhan, baik sebagai orang tua maupun juga anak-anak kami Tuhan, lembutkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hati yang keras digantikan dengan hati yang lemah lembut dan penurut di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk segala cita-cita masa depan bagi anak-anak muda, Tuhan berkati mereka yang masih sekolah, masih kuliah Tuhan. Berkati Tuhan. Terima kasih untuk pekerjaan yang baik bagi setiap kami. Terima kasih untuk kekuatan kami bisa berproduksi Tuhan. Berikan kami berkat-Mu Tuhan lewat apa yang kami kerjakan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan segala apapun kami butuhkan, kami perlukan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang tahu dan menjawab doa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tetap berdoa juga buat Ibu Gembala dan Cik Esther Tuhan yang akan operasi. Tuhan berkati, Tuhan berikan pemulihan yang ajaib nanti pada tanggal 19. Segala persiapannya Tuhan lancarkan Tuhan. Segala kebutuhan yang dibutuhkan Tuhan cukupkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, saat harus menjaga anak kecil untuk Noel Bapak selama Cik Esther dalam pemulihan, Tuhan berikan orang-orang yang tepat dengan kemampuan yang tepat untuk dapat menjaga anak ini, dapat terlindungi dari segala mara bahaya, dapat terpelihara. Tuhan yang jaga bagi anak-anak kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang mungkin jauh atau dalam dekat. Tuhan yang berkati mereka Tuhan, berikan berkat-Mu bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak muda di tempat ini yang akan berangkat juga untuk liburan, untuk naik ke Kawah Ijen Tuhan. Tuhan yang berkati, Tuhan jagai, berikan cuaca yang baik, Tuhan berikan pemeliharaan dalam perjalanan, hindari dari segala kelalaian, kecelakaan dan segala macamnya Tuhan. Segala hal yang buruk Bapak kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan, perlindungan Tuhan yang jadi atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak, segala sesuatunya dapat sukacita. Terima kasih dan juga
tantangan kehidupan kami, pelayanan kami minggu depan di tempat ini, dan sepanjang minggu Tuhan yang berkati, Tuhan yang lancarkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, cita-cita kami, pergumulan kami semua serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih kami berdoa bagi negeri kami Indonesia. Tuhan berkati Indonesia, Tuhan berikan pemimpin yang terbaik, segala kericuhan yang berusaha untuk hadirkan Bapa, biar dihindarkan semua di negeri kami aman damai dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih berdoa buat orang-orang tua kami mungkin yang ada posisi jauh Tuhan. Dimanapun mereka berada mungkin mengalami kelemahan tubuh, Tuhan juga berkati, berikan kekuatan, berikan iman yang percaya kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati kami. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat Tuhan. Terimalah berkat kasih setia dari Allah Bapa, pemeliharaan dari putranya, penyertaan oleh Roh Kudus menyertai setiap kita. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali, kita jadi terang Kristus, menjadi garam bagi dunia ini. Terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kasih salam dengan ceria dan tersenyum. God bless you all. Mari berikan salam ke kanan kiri Bapak Ibu Saudara, ucapkan selamat hari Minggu. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Angkatkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Amin. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Allah yang berkuasa di atas pujian.